warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga handal dan halal. Di video kali ini kita akan melihat proses pemotongan sapi kurban dengan teknik tarik, teknik dorong, dan teknik tarik kombinasi menurut kami. Jadi teknik tarik yang tidak sekali, jadi berulang kali. Dari video kali ini itu nanti kita bisa lihat, nanti juga ada kami tayangkan pisaunya yang seperti apa, dan dari sembelihan pertama itu menggunakan pisau sekitar 16 cm, dan yang kedua dan yang ketiga sama, itu sekitar 25 cm sampai 27 cm, sekitar 27 cm. Jadi untuk sembelihan yang pertama tadi teknik tarik menggunakan pisau pabrikan, dan yang kedua dan ketiga itu menggunakan pisau handmade. Nah, nanti kita akan berikan video-video yang video pertama, video kedua, dan video ketiga, dan nanti kita bisa lihat bagaimana teknik sembelihan yang dimiliki setiap penjagal atau si pemotong. Jadi yang pertama itu tadi video sembelihan saya pribadi, yang kedua teman jagal, yang ketiga juga teman jagal semua. Jadi dari keseluruhan ini semuanya jagal tahunan. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita ngopi dulu sebelum melanjutkan ke video sembelihan. Jangan lupa ngambil dulu. Nanti kita akan perhatikan untuk masalah teknik sembelihan tentang handle sembelihan. Jadi cara memegang. Jadi kalau teknik tarik dengan menggunakan pisau ukuran 16 cm, itu menggunakan teknik tarik seperti ini. Yang pertama itu teknik tarik, dan yang kedua teknik dorong seperti ini. Dari posisi sapi menghadap ke atas, lehernya ke atas, baru didorong dari belakang, dorong ke depan. Dan teknik tarik, dorong, gergaji, yang pada video ini teknik tarik, teknik dorong, teknik tarik kombinasi. Dan yang ketiga ini, yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama itu teknik tarik menggunakan teknik ini seperti ini dengan pisau 16 cm, dan yang kedua teknik dorong dari belakang, dorong ke depan. Yang sering terjadi pada sembelihan umumnya yang dikatakan teknik dorong itu dari atas ke bawah sistem gergaji, itu padahal salah. Jadi yang sering digunakan sembelihan pada umumnya itu teknik gergaji, dari atas dorong ke bawah, tarik mundur, ini teknik gergaji. Tapi kalau sistem dorong, logikanya seperti ini. Dorong itu biasanya dari belakang dorong ke depan, bukan dari atas turun ke bawah. Itu namanya teknik naik turun ataupun teknik gergaji. Kalau secara analisa kami teknik gergaji. Tapi kalau teknik dorong dari belakang, ya dorong ke depan, belakang. Jadi tadi dorong tadi kan dari posisi pisaunya ini kami megang, tapi lehernya ke atas. Dan yang video yang kedua itu semi gergaji, jadi teknik tarik kombinasi. Jadi agak ragu dalam hal sembelihan tarik, karena apa? Kurang yakin dalam hal penarikan ini. Lalu kalau teknik tarik kombinasi itu harusnya gelantingnya agak memanjang. Jadi ada teknik
tarikan bergelambir, posisinya menyamping bukan di atas. Nah, dari sembelihan, dari yang ketiga tadi, sembelihan tarik kombinasi tadi kan agak ragu dalam hal tarikan tadi, tidak sekali. Karena apa? Mungkin beban di bagian panjangnya pisau. Kalau teknik tarik itu biasanya menggunakan pisau yang kecil, ukuran 16 hingga 20 cm untuk teknik sekali tarik. Dari bawah kita geser ke atas, diputar setengah. Kalau yang teknik ketiga ini ragu dalam hal penarikan. Nah, kita akan lihat video yang akan kami berikan di video ini. Saya carikan untuk membedakan antara teknik dorong, teknik tarik, teknik dorong dan teknik gergaji. Tarik kombinasi, maaf. Yang saya carikan yang pertama. Jadi yang video yang pertama posisinya letter L. Jadi kita kalau memberikan edukasi sembelihan apapun hewan ternak, baik kambing, pemakan rumensia, itu biasanya menggunakan letter L. Jadi ada gesekan, sistem tarik itu sebenarnya ada gesekan untuk membuka dan menarik, intinya di situ. Dan yang video yang kedua, ini teknik dorong dari atas, dorong ke depan dengan posisi letter L sama, kedua tanduk menyentuh tanah, dan sistemnya dari belakang dorong ke depan. Ini bisa sekitar 27 cm hingga 28 cm. Nah ini, jadi kedua tanduk menyentuh tanah, sistemnya dorong dari belakang, dorong ke depan. Sekali sudah mengena, baru tarik belakang. Dan yang ketiga, video yang ketiga ini kita akan lihat posisi sembelihannya. Nah, ini tinggal yang ketiga sebelah. Nah, ini posisinya sudah maksimal sekali. Tinggal yakin dalam hal tarikan, posisinya tidak kurang dari bawah sistem tarikannya. Kalau sistem tarik seperti ini harusnya dari bawah pangkal tarik ke atas, geser. Kalau yang ketiga ini dia masih ragu dalam hal teknik tarik. Nah, nanti kita bisa cermati antara posisi hewan sembelihan yang menggunakan teknik tarik, teknik dorong, dan teknik tarik kombinasi. Kalau teknik tarik kombinasi biasanya hewan yang disembelih itu ada gelambirnya. Ya, dari hal gelambir itu juga mempengaruhi tingkat keyakinan si pemotong. Apabila kita melihat dari sembelihan, kita lihat posisi yang nyaman sebelum kita menyembelih, kita posisikan kenyamanan hal sembelihan. Kita menggunakan teknik tarik, teknik dorong, atau teknik tarik kombinasi. Jadi kalau teknik gergaji semuanya bisa. Kalau kita memberikan bagaimana untuk belajar lebih lanjutnya untuk sembelihan, teknik tarik, teknik dorong, teknik gergaji, dan teknik tarik kombinasi. Sementara ada 4. Kalau yang sering kita lihat di sembelihan pada umumnya itu menggunakan teknik gergaji. Jadi ini akan saya perjelas lagi dalam hal teknik dorong. Dari hal teknik dorong ini biasanya posisinya leher menghadap ke atas, posisinya leher ke atas. Baru untuk sembelihan dorong. Nah, kebanyakan banyak sekali yang sembelihan gergaji dianggap dia menjadi sembelihan teknik dorong. Nah, itu harus diperhatikan untuk masalah teknik sembelihan. Oke, sebelum ngopi dulu, kemarin kita berbincang-bincang masalah tentang sembelihan dorong. Nah, setelah kita cek ternyata teknik sembelihan yang digunakan itu teknik sembelihan gergaji. Nah, dari teknik sembelihan gergaji itu pemahamannya itu teknik dorong, padahal itu salah. Dari teknik dorong itu biasanya dari depan
dorong ke belakang, tapi kalau dari atas turun ke bawah itu beda cara menafsirkan. Jadi kalau menurut kami itu dari belakang dorong ke depan itu namanya teknik dorong, tidak ada dorong mundur, nggak ada. Dan dorong ke atas ke bawah tidak ada, ditekan ke atas baru ditekan ke bawah, bukan dorong ke depan. Jadi untuk membedakan antara sembelihan dorong dengan gergaji itu harus kita cermati dalam hal sembelihan. Nah, itu nanti bisa dibedakan antara teknik dorong sama teknik gergaji. Dari video kali ini tolong cermati betul-betul posisi hewan yang akan disembelih itu posisinya bagaimana. Teknik tarik tadi tetap ada yang menggunakan, kalau saya pribadi itu satu tanduk menyentuh tanah, posisinya miring tetap letter L. Jadi ada juga yang menggunakan kedua tanduk menyentuh tanah, kita teknik tarik juga bisa, itu juga maksimal juga. Kalau pribadi saya sendiri tadi, jadi posisi tanduk menyentuh tanah. Dan apabila yang kedua teknik sembelihan dorong itu paling nyaman itu teknik kedua tanduk itu menyentuh tanah dan bagian dagu itu ada tambahan tekanan. Waktu didorong itu harus siap posisi menekan ke bawah agar bagian leher itu bisa membuka lebar. Dan yang ketiga itu harusnya teknik teknik gergaji harusnya. Nah, untuk meyakinkan di setiap penjagalan atau tukang sembelih itu beda-beda memang. Jadi biar untuk mengevaluasi. Jadi video ini sebenarnya untuk mengevaluasi sembelihan yang lama menjadi cepat dan yang istilahnya belum bisa sembelihan bisa untuk belajar sembelihan. Nah, dari video kali ini semoga bermanfaat untuk membedakan antara teknik sembelihan, berbagai macam teknik sembelihan. Terima kasih. Cukup sekian dulu untuk tahapan teknik sembelihan dari 3 teknik tadi. Apalagi untuk tambahan, bentar. Sebenarnya ada teknik yang lain juga ada yang sering kita jumpai, cuma ini yang sering kita jumpai teknik tarik, teknik dorong, teknik gergaji yang sering kita jumpai seperti ini. Ada juga yang teknik dari depan, jadi sapinya dari depan, maksudnya motonya dari depannya leher sapi itu ada, itu biasanya digunakan oleh jagal daerah Boyolali seperti itu. Jadi dari depan usulnya biasanya kecil, dari depan dorong, dari belakang dorong ke depan seperti ini. Yang sering saya lihat ini semuanya pisau, dari kepala bagian sana, kaki bagian sana, leher bagian depan kita. Dan kita megangnya seperti ini juga ada. Gambarnya kita tarik, kita potong. Ini modelnya seperti ini. Ada juga yang menggenggam, ada juga yang pakai ibu jari. Ataupun juga gini modelnya, semuanya ini gelambirnya kita pegang gini, baru kita dorong dari pangkal leher. Harus ada kecepatan dan pelan-pelan langsung. Nah, itu ada teknik yang seperti itu. Dan ada juga teknik yang lain banyak sekali sebenarnya. Ada teknik penggantung, jadi hewan atau sapi itu digantung dulu baru disembelih juga lagi. Untuk yang video seperti itu nanti insya Allah ada video yang kita upload lagi. Jadi terima kasih kepada subscriber ataupun teman-teman yang istilahnya mengikuti channel kami. Dan saya ucapkan terima kasih, sehat selalu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal.